Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Mutia Rahman dengan NIM 11802008 PI 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama yaitu tentang bagaimana pandangan Islam tentang modernitas dan dampaknya terhadap konseptual pendidikan Islam. Jadi kita ketahui bersama bahwa modernitas ini merupakan transformasi keseluruhan di mana terjadinya perubahan kecanggihan seperti teknologi, juga masyarakatnya berubah secara struktur sosial dan kemasyarakatan, ekonomi yang cenderung meniru ke negara-negara barat yang stabil. Nah, adapun Islam itu sebagai agama yang fleksibel universal yang tidak mengekang umatnya untuk maju, tentunya menganggap baik modernitas ini asalkan dijalankan atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak kebablasan gitu ya. Nah, adapun dampak terhadap konseptual pendidikan Islam itu sendiri yakni bahwasannya dalam pendidikannya yaitu pendidikan itu sendiri bisa dilaksanakan menggunakan media, metode atau model gitu ya, yang menggunakan kecanggihan modern ini seperti menggunakan media internet, teknologi lainnya, gawai, gadget dan yang lainnya gitu ya, yang tetap harus menjunjung tinggi tujuan pendidikan Islam itu sendiri gitu. Dan dengan menggunakan media tersebut yang canggih dapat membantu pembelajaran menjadi unik dan dapat dipahami oleh peserta didik gitu. Namun dampak negatifnya yaitu tadi banyak sekali peserta didik menggunakan gadget, HP, apalagi sekarang masa pandemi semuanya beralih kepada gadget atau internet. Jadi pendidikan Islam itu harus mampu menjadi benteng, menjadi filter agar peserta didik itu tidak kebablasan gitu ya. Dia misalkan memainkan game daripada belajar, lupa sholat, lupa belajar dan yang lainnya. Nah, pendidikan Islam itu sendiri harus mampu mengistiqomahkan dan mampu menerapkan akhlak-akhlak yang baik ya. Tetap pendidikannya itu harus dikemas dan menanamkan nilai yang baik itu agar si peserta didik bisa menyaring gitu ya, agar dia tidak memiliki akhlak yang buruk. Dia misalkan melihat budaya-budaya barat yang tidak disaring sehingga menjadi perilaku yang buruk baginya. Nah, ini juga dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat dalam untuk mengingatkan, mengawasi anak-anaknya, dan dalam dunia pendidikan juga harus adanya kerjasama. Adapun soal yang kedua itu tadi tentang mengapa sih guru harus mempelajari atau belajar filsafat pendidikan Islam dan contoh penerapannya bagi guru. Nah, jadi kenapa harus belajar filsafat pendidikan Islam? Agar guru tersebut mampu memiliki atau memiliki kemampuan memahami sesuatu dan mencari sesuatu secara mendalam, berpikir secara logis dan analitis, mencari nilai-nilai ideal pendidikan untuk diterapkan dalam pendidikan itu sendiri gitu. Mampu menemukan inovasi untuk pendidikan Islam. Setelah itu dia mampu memahami bagaimana sih pendidikan Islam itu harus dijalankan sampai dia tahu bagaimana karakter pribadinya harus dilaksanakan, memahami karakteristik peserta didik. Setelah itu dia mampu menjalankan pendidikan Islam ini dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, adapun contoh penerapannya, misalkan salah satu tujuan dari pendidikan Islam itu adalah misalkan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Nah, sebagai guru kita bisa menerapkan filsafat pendidikan Islam ini. Karena untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa itu kan masih abstrak ya. Iman itu seperti apa dan takwa itu seperti apa. Itu bagian filsafat gitu ya. Dengan adanya filsafat kita bisa berpikir secara analogis, analitis dan mendalam, memikirkan bagaimana caranya mencari solusi, mencari indikator, mencari nilai-nilai ideal untuk membentuk peserta didik menjadi beriman dan bertakwa, menentukan indikator-indikatornya seperti apa untuk menjadikan murid bertakwa dan beriman itu, dan yang nanti akan berhubungan dengan ilmu pendidikan Islam seperti itu. Dan untuk soal nomor 4 yaitu tadi bukan nomor 4 tapi soal nomor 3, soalnya yaitu bagaimana sih caranya untuk menyusun pembuatan kurikulum. Sebutkan dasar-dasar dari pembuatan kurikulum. Nah, dasar-dasarnya itu yang pertama yaitu kurikulum dibuat atau disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Ya tentu ya harus kurikulum itu dasar pembuatannya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dan
dengan pendekatan kemampuan, jadi dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Yang ketiga, kurikulum itu harus sesuai dengan ciri khas ya, dengan ciri khas satuan pendidikan masing-masing yang pendidikan. Jadi kurikulum itu harus sesuai, misalkan SMP ya SMP, SD SD, SMA ya SMA. Jadi harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikannya. Yang keempat, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat murid dan tuntunan pihak-pihak yang memerlukan. Tentunya ya, kurikulum itu ya harus dikembangkan sesuai kebutuhan, potensi, minat peserta didik. Nah, yang kelima yaitu kurikulum pada semua pendidikan, pada semua jenjang pendidikan dikembangkan sesuai dengan tuntunan lingkungan. Dan yang keenam, kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual, keagamaan, intelektualitas, watak atau konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, hidup yang berharkat dan martabat, pola hidup sehat, estetika, dan wawasan kebangsaan. Seperti itu. Nah, soal yang keempat baru ya, apa sih yang hendak dicapai oleh pendidikan menurut Imam Al-Ghazali?